Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa min tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi via online ya untuk ngobrol tentang program atau materi utama yang ada di PKU. Malam ini insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustadz Aldi, salah satu mentor PKU juga. Temanya yaitu tentang sekularisme. Nah, tema ini cukup sentral karena sebetulnya apa yang di PKU lakukan atau umumnya secara khusus dan secara umum dalam dunia pemikiran Islam itu sekularisme itu menjadi tantangan utama ya. Nah, oleh karena itu pemikiran ini perlu kita telaah sebenarnya secara serius. Karena sekularisme itu sekarang berkembang terus ya. Ada post-sekularisme. Ada juga dua tokoh utama dari pengusung sekularisme yaitu Peter Berger sama Harvey Cox itu tahun 2019 kalau nggak salah itu menerbitkan buku ya ditulis oleh sekian banyak orang. Judulnya Desecularization of the World. Ya. Nah, mereka menyadari bahwa sekularisasi itu punya problem ya dan punya dampak yang tidak sederhana, dampaknya serius. Nah, tapi kemudian mereka menulis itu. Nah, di PKU tema sekularisme ini menjadi tema utama karena misalnya nanti ketika di bulan Maret Ustadz Rizky akan membahas tentang Islamisasi. Nah, kemudian Ustadz Aldi juga nanti akan bicara world view. Nah, itu terkait ya. Itu terkait dengan satu tema sentral ini. Karena misalnya kemarin saya bicara liberalisme atau nanti ada pluralisme, sebetulnya itu sangat terkait dengan sekularisme sebagai sebuah pemikiran bagaimana hal-hal yang sakral itu tidak lagi dikaitkan dengan kehidupan dunia, maka terjadi ya liberalisme, ya pluralisme, ya feminisme dan seterusnya. Oke, saya kira tanpa perlu berpanjang kata, saya serahkan acara pada malam hari ini kepada Ustadz Aldi. Sebelumnya kita mulai ya acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Aldi dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pakai headset nih, ini kedengeran nggak ya? Kedengeran Mas ya? Oke. Ya. Jelas Mas? Jelas. Ya. Oke, baik. Saya akan malam hari ini ya, saya akan coba uraikan mungkin secara sederhana tentang sekularisme begitu. Tentu tidak satu orang saja begitu ya. Tadi yang disebutkan oleh Ustaz Yongki, tidak tidak gagasan ini bukan diproduksi oleh seorang filsuf saja atau seorang pemikir saja di barat sebetulnya. Tapi ada beberapa juga yang setidaknya bisa meng-highlight begitu bagaimana sekularisme ini dibincangkan ya. Tentu dengan istilah lain yang menyertainya begitu ya, yaitu sekularisasi, kemudian sekular, kemudian seikulum ya, yang menjadi asal kata dari sekular begitu. Kemudian sekularisasianisme gitu. Ada postsekularitas di situ, ada postsekulerisme, dan masing-masing tentu punya penekanan tersendiri gitu ya. Nah, sekali lagi karena ini ngobrol yang sifatnya mungkin bukan kuliah seperti mana ketika kita di PKU yang mungkin akan lebih intensif gitu ya. Apabila nanti ada gagasan-gagasan sekularisme mungkin yang tidak saya sempat cover gitu ya, nanti bisa lewat diskusi atau jelas lebih lanjutnya nanti via kuliah intensif di program kaderisasi ulama begitu. Nah, coba saya highlight beberapa ulasan ya gitu ya tentang sekularisme ini gitu. Makanya saya kasih judul ya sekularisme sebagai sebuah uraian sederhana gitu. Ya oke, langsung aja kita
masuk ke slide berikutnya. Ya, sebetulnya ini tadi sudah disampaikan ya, sekularisme sebagai program filosofis atau philosophical program. Ya, ini adalah salah satu materi inti atau fondasional begitu ya dalam setiap perhelatan program kaderisasi ulama Universitas Darussalam Gontor, dan menurut saya tidak sedikit ya gitu para pembicara ataupun para peserta program kaderisasi ulama termasuk mentor dan pengajar-pengajar begitu baik yang datang dari luar Universitas Darussalam Gontor maupun di internal Universitas Darussalam Gontor itu membincangkan tentang ini dan bercakap-cakap tentang ini gitu, dan menyebut ini begitu ya, menyebut ini gitu di dalam diskusi sehari-hari gitu ya, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas begitu ya. Artinya secara sadar ataupun tidak sadar begitu, istilah ini memang gemar diperbincangkan gitu ya di program kaderisasi ulama. Selain memang by design materi tentang sekularisme ini memang salah satu materi inti dan fondasional tadi juga diprioritaskan untuk senantiasa dibahas. Nah, kalau kita lihat ya kuliah-kuliah program kaderisasi ulama dan yang juga saya rasakan secara pribadi, memang beberapa pemateri ya yang saya sebutkan lewat presentasi ini seperti Ustaz Hamid itu akan menyinggung ini begitu ya, walaupun mungkin beliau menyajikan materi tentang worldview, tapi secara otomatis di situ beliau juga membincangkan tentang sekularisme gitu ya, atau perbincangan sekularisme itu inheren di dalam presentasi beliau. Ataupun di Ustaz Syamsuddin Arif gitu ya, walaupun mungkin di beberapa perjumpaan dan saya kebetulan atau punya kesempatan ikut saat itu, beliau selain membahas hermeneutika, kemudian menyinggung beberapa hal tentang pluralisme agama atau relativisme, beliau juga menyinggung tentang sekularisme ya. Nah, tahun kemarin Dr. Khairul Umam juga setahu saya itu punya kelas ya untuk membincangkan sekularisme ini, atau Ustadz Adian gitu ya, walaupun mungkin topiknya tentang liberalisme pendidikan, tapi saya rasa perbincangan tentang sekularisme juga inheren. Dan di tahun kemarin PKU ke-16 itu ada salah satu pengajar di pesantren mahasiswa Bentala Insan Adabi sekaligus manajer program di Bentala gitu, Mas Ismail Al-Alam juga kemarin secara pribadi saya minta datang gitu dengan konsultasi lewat Ustadz Umam begitu, memperbolehkan beliau datang untuk memberikan materi tentang sekularisme begitu ya. Dan tulisan-tulisan beliau juga beberapa memang bicara tentang sekularisme juga saat Bentala di awal-awal melangsungkan program Majelis Bentala Syuhada. Saya rasa beliau juga membahas tentang 6 bentuk post-sekularitas William Barbieri gitu. Nah, itu sempat beliau presentasikan, dan kalau tidak salah itu juga diekstensi dan menjadi tulisan beliau di majalah Tablik gitu ya, tentang sekular, kemudian sekularitas dan postsekularitas kalau tidak salah ya gitu. Nah, jadi beliau cukup mendalami tentang isu ini ya, selain karena kami sering bincang gitu saat saya masih di Bentala. Dan juga beberapa mungkin beliau sampaikan secara terbuka bahwa orientasi ataupun topik tesisnya juga mengarah kepada pemetaan ya berkenaan dengan istilah ini gitu ya, khususnya yang yang diperbincangkan atau yang dipercakapkan begitu oleh para intelektual Muslim di Indonesia gitu, tentu dengan pendekatan Syekh Muhammad Nakib Alatas gitu ya. Nah, jadi ada juga tentu yang lain gitu ya, pengajar-pengajar yang lain yang mungkin baik secara spesifik punya materi tentang sekularisme atau di dalam materi yang sebetulnya tidak spesifik bicara sekularisme, beliau membincangkan tentang isu ini gitu. Nah, jadi memang kalau teman-teman sekalian yang hadir di sini bergabung di program kaderisasi ulama, saya rasa akan banyak bersentuhan dengan materi ini ya gitu.
Oke, kita lanjut. Lantas mengapa sekularisme itu penting dipelajari dan dipahami gitu. Ini tidak sekedar sebagai nanti peserta program kaderisasi ulama ya, tapi secara lebih umum sebagai seorang muslim gitu. Mengapa sih sekularisme itu penting dipelajari dan dipahami oleh kita bersama? Nah, ini ada beberapa hal yang saya rasa penting dipahami ya, teman-teman sekalian. Ya. Yang pertama adalah sekularisme itu salah satu asas dari kebudayaan yang berupaya terus mendominasi jagat kehidupan kontemporer. Yang saya maksud adalah kebudayaan Barat. Nah, jadi kalau kita bongkar gitu ya, anatomi peradaban Barat itu salah satu penopangnya gitulah bahasanya ya. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat fundamental, yaitu adalah sekularisme atau sesuatu yang sangat asasi, ya kita bisa sebut sebagai sekularisme gitu ya. Nah, jadi kalau kita bersentuhan dengan peradaban Barat dan kita mencoba mengintensifikasi pemahaman kita, pendalaman kita ya, penerawangan kita tentang peradaban Barat atau tentang kebudayaan Barat gitu ya, kita mesti akan berjumpa dengan ini, dengan sekularisme. Nah, sementara kita tahu bahwa peradaban Barat itu adalah peradaban yang mencoba mendominasi dan mengglobalkan dirinya seakan-akan menjadi peradaban yang layak ditiru kemajuan-kemajuannya ya gitu. Menjadi peradaban yang seakan-akan mencerminkan suatu nilai-nilai yang universal yang bisa di-accept oleh seluruh umat manusia di era sekarang begitu. Nah, ini tentu nanti akan ada perjumpaan ya dan interaksi ya antara kita sebagai seorang muslim dan berhadapan dengan ataupun berjumpa dengan kebudayaan Barat dengan segala kompleksitasnya. Ya, maka ada yang menolak secara mentah-mentah segala sesuatu yang datang dari peradaban Barat. Ya, nah ini ada hubungannya dengan poin yang saya sampaikan yang terakhir itu ya, akseptabilitas atau penerimaan secara terbuka dan serta-merta terhadap kemajuan atau progres kebudayaan Barat. Nah, ada yang dia serta-merta menerima, kemudian ada yang menceburkan secara keseluruhan menganggap itu adalah solusi dari ketertinggalan kaum muslimin ya gitu di hadapan kemajuan di Barat, dan ada juga yang mengalami dilema dan kebingungan begitu karena bersentuhan dengan satu kebudayaan ya dengan beragam pemikirannya begitu, menawarkan satu jawaban terhadap persoalan-persoalan kehidupan di zaman sekarang, dan itu tentu memberikan satu guncangan ya, dentuman kepada pemikiran kita. Bahkan kalau di dalam bahasa proposal atas terjadi ketegangan yang seakan terus-menerus begitu. Nah, itu ada ya di kalangan kaum muslimin yang juga mengalami sebuah kebingungan gitu bagaimana menghadapi ini. Ya. Nah, ketika Ustaz Hamid saat itu dengan kolega begitu ya datang ke pesantren-pesantren, itu disambut baik sekali begitu karena seakan-akan Ustaz Hamid dan kawan-kawan begitu ya ketika datang itu memberi suatu pencerahan bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan yang setidaknya itu sering disebut sebagai sipilis gitu ya. Ya, itu sekularisme, pluralisme, liberalisme gitu ya. Nah, itu bagaimana kita berinteraksi dan berhadapan dengan itu. Kemudian implikasi-implikasi yang timbul menyentuh ragam aspek kehidupan manusia dari agama, dari sosial, politik, ekonomi, hukum, lingkungan begitu ya. Bahkan nanti kalau kita kenali salah satu dimensi dari sekularisme, yaitu disenchantment of nature, atau hilangnya keterpesonaan alam, atau juga penidak keramatan alam, gitu ya. Nah, itu sebetulnya menjadi salah satu asas mengapa lingkungan itu menjadi terdegradasi, gitu ya, kualitasnya. Nah, itu kalau kita tarik, gitu ya, dari hal-hal praktis yang muncul, sebetulnya ada hubungan ya dengan apa yang dimaksud dengan suatu pemikiran atau konstruksi berpikir kita tentang alam atau konstruksi pandangan kita tentang alam itu cukup menentukan ya dan memberikan signifikansi terhadap krisis yang muncul ya secara praktis yang kita lihat di lingkungan gitu ya. Nah, apalagi misal dengan implikasi yang timbul ya secara sosial dan
secara politik gitu. Kita tahu bahwa manifestasinya Turki ya gitu, yang setelah kehilafahan itu runtuh, kehilafahan Utsmani itu runtuh, kemudian bergeser, bertransisi menuju negara modern, negara yang sekular gitu. Nah, kemudian sekularisme juga ya, dalam bentuk yang spesifik mungkin saya sebut sebagai sekularisasi gitu ya. Ini inherent dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian meresapi dunia pendidikan ya. Gitu. Nah, jadi segala bentuk pemikiran yang muncul ya sebagai substansi dari peradaban modern itu sendiri, itu apalagi yang kita kenali sebagai sains modern ya berbagai macam pemikiran yang ada di dalam rahim peradaban barat itu ya secara langsung maupun tidak langsung itu dibawa ya gitu, dibawa oleh sains modern itu sendiri gitu, ilmu pengetahuan modern. Dalam konteks ini saya tidak merujuk spesifik kepada natural science, tapi secara umum ya, berarti both natural science ataupun social and humanity science di situ masuk gitu ya. Dan ini kita pelajari di dalam konteks perkuliahan kita ya gitu. Jadi berbagai macam kerumitan ya pemikiran yang ada di barat ya, kritik seorang filsuf kepada filsuf yang sebelumnya gitu, kemudian ekstensi pemikiran satu filsuf tertentu gitu, itu dibahas dalam dalam materi-materi perkuliahan kita di perguruan tinggi gitu ya. Bahkan pelan-pelan meresapi gitu ya materi-materi yang mungkin secara grade lebih rendah yang ditemui di SMA, di SMP mungkin gitu ya. Nah, tapi mungkin lebih bisa kentara dan lebih terbuka ketika kita di universitas gitu. Ya mungkin yang belajar di filsafat, belajar yang di ilmu politik, di sosiologi, itu tentu bersentuhan dengan Max Weber, ya, bersentuhan dengan Chomsky begitu ya, John Rawls ya, kemudian bersentuhan dengan David Hume dan lain-lain gitu ya. Nah itu tentu ketidaksiapan kita ya sebagai seorang Muslim menghadapi wacana yang yang timbul dan inherent dalam konteks pendidikan kita, tentu akan membuat kita juga kebingungan pada akhirnya kalau kita tidak siap begitu. Nah, maka penting mengenali bagaimana sih sebetulnya sekularisme itu gitu ya, dan esensinya seperti apa sekularisme itu kan gitu ya. Yang tadi saya katakan bahwa ternyata dia inherent dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu di sebelah mananya dia gitu. Dalam konteks ilmu alam seperti apa kira-kira penggambarannya kan gitu. Kemudian dalam konteks ilmu sosial yang mungkin lebih eksplisit terlihat bagaimana diskusinya gitu ya, diskursusnya gitu. Nah tentu kalau kita sekali lagi tadi kembali, kalau kita tidak siap ya pelan-pelan kan pikiran kita akan tergerus mungkin ya mengikuti alur berpikir mereka gitu ya, yang mungkin terkesan rasionalis, kemudian empirisis gitu ya, kemudian logis gitu ya, analitis dan lain-lain gitu ya, kritis. Nah, mungkin kita pelan-pelan akan ikut dengan arus itu ketika kita tidak siap gitu. Nah tentu mempelajari ini menjadi satu hal yang penting gitu, agar kita sebagai seorang Muslim tetap pada jati diri kita, tetap pada identitas kita, tetap pada integritas kita. Kita juga bisa secara terbuka berdialog dengan kebudayaan Barat, dengan berbagai macam perkembangan sains modern dan teknologinya. Bahkan kita juga tidak ragu untuk berinteraksi dengannya, berdiskusi dengan para pemikir yang punya gagasan yang khas begitu ya, yang mempelajarinya secara intensif mungkin lewat kuliahnya ya, baik S1, S2, S3 gitu ya. Nah, kita bisa tuh secara terbuka berdialog dengan mereka, berdiskusi, membincangkan hal ini gitu. Nah, itu tentu membutuhkan kesiapan tersendiri ya gitu. Ketika kita ingin berinteraksi dengan ini, ibarat apa yang disampaikan Profesor Alatas itu ya, kita harus mengenali lah gitu. Kalau ingin perang itu kita harus mengenali musuh kita, bagaimana strateginya dan lain-lain ya. Kalau kita tidak mengenali siapa musuh kita, bagaimana mereka punya strategi ya, kita mungkin akan punya strategi yang tidak tepat ya, karena
kita tidak punya satu analisis yang komprehensif terhadap musuh itu. Ya, kita mengenali dulu siapa dia. Nah, ini juga upaya kita ya, supaya kita bisa memberikan jawaban dan mengantisipasi berbagai macam dampak ya, khususnya kepada manusia ya, secara secara eksplisit. Nah, kita harus mengenali dulu ini, gitu. Ya. Nah, sekali lagi tadi ya, penerimaan secara terbuka ya, ada di kalangan kita yang menerima secara terbuka sekali ide ini, gagasan ini ya, gitu. Dan kemudian di satu sisi juga terjadi kebingungan dan dilema itu ya, bagaimana kita menghadapi kemajuan ini. Ya makanya di buku Minhaj Ustadz Hamid itu kan disampaikan gitu ya. Beliau menguraikan ketika Syekh Sambas itu ya mengirimkan pertanyaan ya gitu, bersurat kepada Syekh Muhammad Rashid Ridho gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan itu dijawab secara tuntas ya oleh Syekh Amir Shakib Arsalan gitu ya. Nah, itu dijawab secara tuntas, kenapa kok kaum muslimin ini mundur. Nah, ini sebagai satu fenomena ya, sebagai satu kenyataan bahwa memang ada kebingungan tersendiri yang menghadapi kemajuan yang ada di hadapan kita gitu ya, sehingga tentu kita harus harus bisa secara cermat dan akurat ya mengenali siapa yang sedang berhadapan dengan kita ini gitu, anatominya seperti apa, strukturnya seperti apa kan gitu. Nah itu kira-kira seperti itu ya. Jadi kenapa kita harus pelajari sekularisme ini ya, setidaknya ini alasan yang mungkin bisa lah gitu ya menjawab kira-kira mengapa kita mesti berinteraksi dan coba memahami, coba mempelajari sekularisme ini gitu. Nah, kemudian uraian lebih lanjut gitu ya, teman-teman sekalian bisa teman-teman lihat ya, dan teman-teman baca begitu atau dalami atau kaji. Setidaknya buku-buku ini menggambarkan lah bagaimana bagaimana kita berinteraksi dengan kemajuan peradaban Barat begitu ya, dan secara spesifik mungkin bagaimana sekularisme itu menerpa kita ya, atau hadir ke permukaan begitu. Islam dan sekularisme, kemudian risalah untuk Islam and the Plight Modern Man, atau dalam bahasa Indonesianya Islam dan Nestapa Manusia Modern. Kemudian Muhammad Asad ya, ini seorang mu'alaf ya, itu Leopold Weiss namanya sebelumnya ya, orang Yahudi Austria kalau tidak salah ya. Dan ini judulnya Islam at the Crossroads ya, atau Islam di persimpangan jalan kalau bahasa Indonesianya ya gitu. Nah ini sebenarnya menggambarkan bagaimana gambaran kaum muslimin di zaman sekarang begitu berinteraksi dengan peradaban Barat dan berbagai macam kemajuannya, kemudian bagaimana kita meresponnya secara tepat, kira-kira begitulah ya. Nah, ini satu latar historis yang mungkin perlu dipahami gitu ya, kenapa sekularisasi ya, atau sekularisme itu muncul begitu ya. Sebetulnya ini bantahan dari Profesor Alatas juga ya, bahwa ada beberapa teolog yang menyatakan bahwa akar-akar dari sekularisasi itu dari kitab Injil ya gitu. Nah, tapi dibantah oleh Profesor Alatas, sebetulnya tidak dalam kepercayaan kitab Injil, tapi di dalam tafsiran atas kepercayaan kitab Injil dari orang Barat. Ini bukanlah buah ajaran Injil, tapi sejarah panjang sengketa filosofis dan metafisis antara pandangan dunia orang Barat yang religius dan yang sama sekali rasionalistis. Ya, mungkin kita tarik ke belakang sedikit ya, bagaimana di Dark Age ya, di masa kegelapan itu, ketika agama diberikan kesempatan begitu leluasa untuk berkiprah di dalam panggung kehidupan gitu ya, segala sektor kehidupan itu dalam tanda petik diintervensi ya oleh agama, oleh kekuasaan gereja ya, oleh para pastor begitu, oleh para paus maksudnya ya gitu, oleh para paus ya. Dan terjadi berbagai macam penyelewengan sehingga masyarakat distrust terhadap
apa namanya gereja, terhadap para paus maupun terhadap agama itu sendiri pada akhirnya. Bahkan para ilmuwan tuh harus bersembunyi ya, apa namanya bersembunyi dalam tanda petik, menyembunyikan idenya begitu. Yang notabene kalau dia expose ide itu bisa jadi ya dia terkena inkuisisi gitu ya. Maka dari itu seperti model Kopernikus ya gitu, Galileo Galilei gitu ya. Itu tidak secara serta-merta langsung apa namanya membuka gagasannya ya. Sebetulnya punya pertentangan dengan gereja gitu ya. Ya karena Bruno pun kan saat itu seorang ilmuwan itu ya, itu diinkuisisi sedemikian rupa ya oleh gereja. Sebegitu kakunya ketika orang mengembangkan ilmu pengetahuan begitu dan tafsiran ataupun buah dari penalaran seorang ilmuwan saat itu bertentangan dengan tafsir apa namanya gereja, itu tidak diakomodir sedemikian rupa. Maka saat itu agama seakan tidak akomodatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian gugatan-gugatan muncul sedemikian rupa ya sehingga apa namanya Barat pelan-pelan ya secara berangsur-angsur bertransisi kepada masa Renaissance kan gitu. Ya. Masa suatu kehidupan kembali terhadap tradisi Yunani ya. Itu hidupnya kembali tradisi Yunani begitu. Apa namanya di dalam peradaban Barat begitu ya. Nah, itu sesuatu yang nggak bisa apa namanya kita tampik demikian rupa ya. Teman-teman sekalian. Oh ya, sebentar nih saya cas laptopnya dulu. Ya, baik kita teruskan aja. Jadi apa namanya peradaban Barat tentu masyarakat di Barat maksudnya ya tentu mengalami satu dentuman psikologis ya yang kita sebut ya sebagai trauma gitu. Mereka mengalami trauma apa namanya trauma yang tidak sederhana gitu karena kalau kita coba ini ya telisik begitu ya berbagai macam literatur gitu termasuk yang salah satu bukunya Ustadz Adrian itu kan menggambarkan bagaimana kekuasaan apa gereja ya ketika agama mendominasi kehidupan masyarakat di Barat saat itu tidak sedikit terjadi pertumpahan darah di situ. Nah ini tentu begitu menyesakan ya pengalaman ini gitu pengalaman yang dirasakan masyarakat Barat sehingga orang tentu punya tendensi negatif gitu ya terhadap agama gitu ketika dalam tanda petik agama itu mendominasi setiap sektor atau sendi-sendi kehidupan umat manusia saat itu ya. Dan kemudian apa namanya sejarah terus berlanjut begitu sampai kepada apa namanya peradaban Barat masuk ke dalam era apa namanya modern gitu ya, kemudian era pencerahan gitu. Nah di sini apa namanya pengikisan unsur-unsur religius ya, pensubordinasian agama tuh semakin marak terjadi gitu ya. Orang sudah tidak lagi apa mempercayai agama sebagai satu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan gitu ya. Andai dia percaya agama, tapi dalam konteks berilmu pengetahuan dan berkehidupan secara sosial, secara politis, secara ekonomi, agama disisihkan gitu ya, disangsikan ya. Dia ditaruh di tempat yang tidak boleh dia muncul ke dalam ruang publik kan gitu. Maka ketika di zaman kegelapan itu kita memahami bahwa fokus ya ataupun apa namanya inti dari atau jantungnya peradaban Barat itu
kepada teosentrisme atau kepada agama saat itu gitu ya. Nah, setelah itu sebetulnya ada pergeseran yang cukup fundamental ya. Yang tadinya teosentrisme itu bergeser kepada humanisme sebetulnya. Ya, di mana manusia mulai mengambil peran ya bagi semesta gitu ya secara menyeluruh gitu. Makanya nanti kita kenali ya gitu satu penegasan dari seorang filsuf Prancis René Descartes gitu ya dengan rasionalismenya yang menegaskan bahwa inti dari eksistensi manusia itu adalah pikirannya atau rasionalitasnya kan gitu. Nah, itu yang jelas, yang pasti kan gitu. Makanya dia menggunakan matematika sebagai alat untuk menerjemahkan, mentranslasi alam gitu ya. Maka kita sebut bahkan di dalam bukunya Fritjof Capra itu fisikanya Descartes begitu ya adalah geometri ya. Atau mungkin bisa kita pahami juga seperti ini, alam itu digeometrikan ya, digeometrisasi gitu ya oleh Descartes gitu. Salah satu konsekuensi dari rasionalismenya adalah sebetulnya penegasan bahwa matematika gitu ya atau geometri ya secara lebih khusus sebagai alat, sebagai instrumen, sebagai cara untuk membahasakan dan memahami alam gitu. Dan itu ya akan membawa kepada kepastian gitu. Nah, ini kira-kira ya satu latar historisnya gitu. Nah, coba kita ulas lebih lanjut ya tentang peristilahan kunci gitu. Ini ada kata saeculum ya. Nah, ini bahasa Latin yang juga diuraikan oleh Profesor Alatas gitu ya. Memiliki konotasi ruang, waktu. Sebetulnya intinya merujuk kepada peristiwa-peristiwa masa kini di dunia ya. Atau dunia masa kini gitu ya. Nah, di dalam risalah untuk kaum muslim itu dipahami sebagai paham kedisinikinian gitu ya. Gitu. Jadi satu istilah yang merujuk kepada peristiwa-peristiwa masa kini di dunia ya gitu. Atau peristiwa yang merujuk kepada era kontemporer ya gitu. Era ini sebetulnya kan gitu. Nah, di situ diuraikan lebih lanjut oleh Profesor Atas mengandung bibit paham perubahan dan keduniaan. Perubahan yang senantiasa berlaku pada dunia dan dalam dunia. Ya. Jadi sebetulnya dari istilah ini itu ada istilah ini sebetulnya mengandung bibit perubahan ya gitu, perubahan transformasi kehidupan gitu ya yang senantiasa berlaku begitu ya pada dunia dan dalam dunia. Maksudnya dunia itu secara fisik juga mengalami perubahan ya gitu. Alam semesta ini kan dinamis gitu ya. Sebagai tempat kehidupan manusia dia mengalami transformasi secara berangsur-angsur. Dan dalam dunia itu merujuk kepada aktivitas manusia. Ya, dalam konteks ini adalah pemikiran manusia yang berubah-berubah gitu ya. Mengalami perubahan, mengalami transformasi secara berkelanjutan yang berlaku di alam sekeliling ya. Yakni perubahan nilai serta kepercayaan dan ilmu yang terus-menerus akan berlaku sebagai suatu evolusi ya. Ya, atau perubahan berangsur-angsur gitu ya. Jadi istilah ini sudah di dalam istilah ini inheren sebetulnya perubahan di dalam dunia ya gitu. Atau pada dunia gitu. Yang secara spesifik maksudnya apa? Maksudnya adalah perubahan dalam pemikiran manusia ya. Menurut perubahan-perubahan yang berlaku di alam sekeliling. Ya, nilai serta kepercayaan dan ilmunya yang pada akhirnya akan terus mengalami perubahan ya seiring berkembangnya zaman gitu ya. Nah, selain istilah itu ada istilah penting juga yaitu sekularisasi. Ya. 3 istilah penting yang disitir oleh Alatas atau dipinjam ya, sekedar dipinjam Alatas dari Harvey Cox, di mana istilah-istilah tersebut merupakan komponen-komponen integral dalam sekularisasi. Nah, ada 3 istilah ini nih, atau 3 dimensi lah gitu ya. Disenchantment of nature atau penidakkeramatan alam, desacralization of politics atau desakralisasi politik, dan deconsecration of values ya, dekonsekrasi nilai-nilai. Penidakkeramatan alam itu maksudnya apa? Intinya tuh pembebasan alam dari nada-nada keagamaan ya.
atau membebaskan alam dari hal-hal yang sifatnya animistis gitu ya. Ini kalau secara umum ya, yang berbau dewa-dewa begitu ya, yang apa namanya, yang merujuk kepada Tuhan gitu. Nah itu sedemikian rupa dibebaskan alam itu, istilahnya dicerabut ya, istilahnya dicerabut hal-hal yang sifatnya apa ruhani itu di alam ya. Nah, sehingga kata Alatas, alam ini dipahami sebagai alam tabi ini atau alam semesta ini dipahami sebagai benda belaka. Ya. Nah, kemudian apa namanya? Selain itu alam ini selain dipisahkan dari Tuhan, dibedakan juga manusia, sehingga dibedakan juga dari manusia, sehingga manusia itu otonom ya gitu. Otonom dari alam, sehingga dia tidak lagi memandang alam sebagai sesuatu yang sifatnya spiritual gitu ya, atau yang punya keterkaitan dengan dewa-dewa, keterkaitan dengan kepercayaan animistis gitu ya, ataupun hal-hal yang bersifat rohani gitu. Dan ia bisa secara bebas karena dia otonom tadi ya, dia bisa secara bebas ya memanfaatkan alam gitu ya, dan menciptakan perubahan sejarah dan perkembangan gitu di atas alam semesta itu gitu ya. Nah ini satu gambaran dari apa itu penindakramatan alam gitu ya. Nah sebetulnya Disenchantment of Nature di dalam buku Stephen Vogel itu juga dikatakan bahwa alam ditransformasi dari yang sakral menjadi sekedar materi belaka gitu. Jadi ada irisan dengan apa yang dijelaskan oleh Profesor Alatas ya. Beberapa uraian-uraian yang sebetulnya juga menggambarkan Disenchantment of Nature ya, ketika bisa Alfred Lord Whitehead gitu ya, di dalam bukunya Science in the Modern World itu juga menggambarkan ya bahwa filsafat abad ke-17 gitu ya, itu telah mencerabut ya unsur-unsur estetis gitu ya, unsur-unsur organis ya dari alam semesta, sehingga yang tersisa adalah alam ini seakan-akan kosong ya dari hal-hal itu, seakan sebagai seonggok benda belaka begitu ya. Nah kemudian apa itu desakralisasi politik gitu ya, sebagai dimensi dari sekularisasi tadi, yaitu penghapusan legitimasi sakral kekuasaan politik yang merupakan prasyarat perubahan politik, dan oleh karena juga perubahan sosial yang memungkinkan terjadinya sejarah. Atau di dalam di Salah untuk kaum muslimin dijelaskan lebih jauh oleh Alatas, penafian tentang pengesahan kepemimpinan manusia yang dikuat-kuasakan oleh kepercayaan yang berdasar pada perkara ruhani. Ini bermakna dari segi paham politik, tiap manusia berkebebasan untuk memegang tugas pimpinan tanpa kewibawaan dari alam ruhani, gitu ya. Jadi intinya itu penafian hal-hal ruhani dalam konteks politik atau konteks kepemimpinan, konteks kekuasaan gitu ya. Nah, kemudian apa itu dekonsekrasi nilai? Pemberian makna sementara dan relatif kepada semua karya-karya budaya dan setiap sistem nilai, termasuk agama serta pandangan-pandangan hidup yang bermakna mutlak dan final. Dengan demikian, sejarah dan hari ke depan menjadi terbuka untuk perubahan, dan manusia pun bebas untuk menciptakan perubahan-perubahan itu. Jadi intinya ingin merelativisasi nilai gitu ya. Tidak boleh ada yang mutlak, tidak boleh ada yang final, kira-kira seperti itu. Atau dalam Risalah untuk kaum muslimin, Alatas juga mempertegas penafian tentang kesucian serta kekekalan nilai-nilai hidup. Ini bermakna bahwa tiada ada nilai-nilai suci dan kekal untuk seluruh masa, melainkan bahwa nilai-nilai itu senantiasa akan menempuh penyemakan semula ya, revisi maksudnya, serta perubahan mengikuti zaman atau mengikuti zaman. Jadi nilai-nilai itu memang akan terus berubah ya, tidak ada nilai yang mutlak, tidak ada nilai yang kekal gitu. Dia akan terus bergeser ya, esensinya gitu, pemaknaannya akan terus bergeser gitu seiring perkembangan zaman gitu. Maka kalau kita lihat ya dari 3 dimensi tadi gitu, bahwa
progress ya, idea of progress gitu ya, tentang kemajuan, tentang perubahan, change and progress, itu ide yang apa namanya, ide yang cukup mendasar di peradaban Barat gitu ya, sebagai satu cerminan bahwa apa namanya, dimensi atau dunia kesejarahan mereka itu adalah dunia yang dalam tanda petik gitu ya, kita bisa sebut juga ada yang menggambarkan sebuah peristiwa sekularisasi di situ ya. Jadi ketika mereka mengalami perubahan, pergeseran ya, itu sebetulnya pergeseran dan perubahan yang ruhnya adalah sekularisasi. Yang ruhnya adalah sekularisasi tadi, di mana nilai-nilai tidak menjadi mutlak di situ gitu. Dia harus relatif ya gitu. Apalagi kalau dialamatkan kepada manusia sebagai apa ya, sebagai ya inti ya gitu, sebagai apa namanya, sebagai entitas yang bertugas untuk mengelola alam semesta ini ya, mengelola segala bentuk apa namanya ciptaan Tuhan di dunia ini gitu ya. Kalau dia tidak berpegang pada satu ketetapan ya, ya dia akan lalu terus dalam nalar setiap zaman kita harus ikuti apa nilai-nilainya, perubahannya gitu. Sehingga kita seakan-akan menjadi manusia yang selalu up to date kan gitu. Ya. Nah, padahal sebetulnya dalam Islam ada hal yang bersifat sawabit dan mutagoirot gitu. Justru untuk mengarungi kehidupan yang di situ juga inherent, ada kedinamisan di situ, kita harus berpegang pada sesuatu yang tetap. Sehingga kita tidak gambling kan menghadapi berbagai macam perubahan yang ada, karena sudah ada pegangan, sudah ada prinsip yang membuat kita tidak larut dalam setiap perubahan yang ada gitu. Ya. Nah, sementara peradaban Barat itu dengan change and progress-nya itu, ya perubahan dan apa namanya dan kemajuan itu ya, sehingga segala sesuatu harus dikondisikan, disituasikan dengan apa sesuai dengan konteks zamannya. Gitu. Dan semangat itu sebetulnya diilhami dari satu semangat sekularisasi gitu. Ya. Dikutip alatas dari Harvey Cox, di mana Cox menukil dari Cornelis van Persen ya. Ya, sekularisasi adalah defined as the deliverance of man first from religious and then from metaphysical control over his reason and his language. Nah, jadi sekularisasi itu apa tuh? Ya, kalau apa namanya secara terminologis gitu ya. Tadi kan dimensi-dimensinya ya. Secara terminologis ya dipahami sebagai apa? Pengosongan gitu ya mungkin bahasanya. Pengosongan ya apa namanya manusia dari hal-hal yang bersifat religius atau apa namanya atau pembebasan ya, pembebasan manusia pertama-tama dari keyakinan atau kepercayaan religiusnya atau agama, dan kemudian dari apa namanya metafisika ya yang membelenggu apa namanya akal dan bahasanya gitu. Ya, kemudian alatas tidak sekedar apa namanya bersandar pada uraian Harvey Cox ya. Beliau membuat penjabaran lebih lanjut dan lebih kompleks. Setidaknya ada sekitar 8 ya gitu. Apa namanya beliau menguraikan itu dalam risalah untuk kaum muslimin. Sekularisasi atau pensekularan bermakna penolehan pandangan daripada alam-alam lain yang gaib kepada alam tabi'i belaka dan khususnya kepada dunia saja. Ya, jadi kita dipalingkan ya, pemalingan gitu bahasanya. Pandangan kita dari alam-alam yang gaib gitu. Sehingga orientasi kita hanya kepada dunia saja. Maka tadi ya ketika kita rujuk istilah saikulum itu kan merujuk kepada dunia belaka ya atau keduniawian gitu. Maka kalau kita hubungkan dengan konteks akhirat, akhirat itu sesuatu yang tidak terlampau urgen gitu ya, tidak terlampau penting, bahkan meaningless gitu. Alam tabi atau dunia itu yang justru berarti kan gitu. Dia bermakna penghapusan segala paham dalam bahasa manusia yang merujuk kepada alam gaib dan kepada agama, sehingga bahasa itu dan seterusnya akal manusia yang menggunakannya akan terbebas dari paham-paham yang dianggapnya membelenggu manusia kepada kepercayaan, tahyul gitu ya. Nah, jadi ini apa mirip-mirip dengan tadi yang dijelaskan sebelumnya ya gitu. Jadi gimana caranya
paham dan bahasa manusia itu dilepaskan ya, dieliminasi ya gitu. Yang paham di mana yang paham dan bahasa itu sebetulnya merujuk kepada alam gaib atau kepercayaan tertentu ya. Itu berupaya dibebaskan. Kemudian bermakna juga suatu gerak daya yang membawa manusia dari peringkat kebudak-budakan sehingga sampai ke peringkat kedewasaan atau dan kewarasan pikiran gitu ya. Nah, kebudak-budakan itu maksudnya yang ketika kita itu masih bergantung ya, masih terbelenggu oleh agama gitu. Masih mengikatkan diri kepada dogma agama. Sementara peringkat kedewasaan itu ketika kita sudah melepaskan itu dan secara mandiri kita bisa berekspresi gitu ya, mengandalkan rasionalitas kita, mengandalkan pikiran kita. Maka kalau kita baca ya gitu tahapan pemikiran manusia ya gitu menurut Agus Comte itu kan ada teologis ya, ada metafisis, ada positif gitu ya. Ya di tahap teologis itu kita masih dianggap anak-anak gitu ya, karena masih bergantung, masih bersandar kepada dogma agama kan gitu, kepada keyakinan agama. Kemudian di tahap metafisis kita sudah mulai merasionalisasinya, beranjak dari keanak-anakan itu mungkin menuju ke dewasa ya, karena kita sudah mulai bisa merasionalisasi hal-hal yang berbau keagamaan itu. Nah, pikiran kita mulai diaktifasi secara intensif gitu ya. Nah, kemudian tahap terakhir adalah tahap positif ketika kita bergantung kepada kenyataan empiris yang ada di depan kita, ada di hadapan kita ya, dan kita memisahkan diri, melepaskan diri dari hal-hal yang sifatnya tadi itu ya berbau keagamaan. Kita dianggap sebagai seorang yang mandiri, sebagai seorang yang paripurna di situ ya. Kemudian bermakna penggantian segala nilai mengikut keadaan zaman ya, tadi sebetulnya yang sempat saya jelaskan tadi ya, di mana nilai itu tidak ada yang tetap ya, dia harus senantiasa ikut disituasikan, dikondisikan kepada zaman terkait. Dia bermakna perubahan evolusi dari manusia yang menuju ke arah kedewasaan ya. Kemudian menganggap sejarah sebagai suatu evolusi dari perubahan masyarakat dari taraf kuno ke modern. Nah, masyarakat modern itu yang dianggap ideal gitu ya. Nah, masyarakat yang di luar itu dianggap atau tidak mengikuti nalar-nalar khas modern gitu ya, itu tidak dianggap sebagai masyarakat yang dewasa gitu. Dia bermakna penghapusan kuasa agama sebagai lambang penyatu paduan kebudayaan. Ya. Jadi agama dihapuskan ya sebagai perlambang, sebagai dasar di mana kebudayaan itu bisa berpadu gitu ya. Nah, ini seperti mana yang kalau dulu di zaman Rasul kan, agama itu yang menjadi ruh. Ya, agama itu menjadi ruh, dan meskipun ada orang-orang yang non-muslim di situ ya, itu tetap bisa dimuliakan, tetap bisa diorganize dengan baik oleh Nabi gitu ya, tetap diatur, dikelola dengan baik oleh Nabi gitu. Sehingga merasakan sentuhan kesejahteraan mungkin lahir batin di saat itu ya gitu. Nah, justru dengan sekularisasi ini ya, agama itu dan berbagai macam perlambangnya atau simbol-simbolnya itu dihapuskan gitu ya, disisihkan. Dia merupakan suatu gerak daya sejarah yang lambat laun tetap pasti akan membebaskan masyarakat. Nah, jadi kebudayaan yang terikat kawalan agama dan pandangan alam yang tertutup, yakni yang merupakan yang lengkap serta tetap dan kekal. Jadi pandangan alam yang tertutup ya, yang tetap, yang kekal gitu ya. Yang ini justru merujuk kepada agama atau kepercayaan-kepercayaan tertentu ya, yang mereka merasa ada ketetapan di situ, ada sesuatu yang kekal yang tidak bisa diganggu-gugat, itu coba dibebaskan gitu ya dari sejarah kebudayaan masyarakat gitu. Kemudian dia merupakan perkembangan serta pembangunan ke arah pembebasan, dan perjalanan sejarah itu tiada lain kononnya dari gerak daya persekularannya. Jadi sejarah manusia itu bagaimanapun adalah sekularisasi gitu dalam konteks ini. Ya, jadi perkembangan dan pembebasan itu dirangsang gitu ya, dan didasarkan oleh gerak daya pensekularan ya. Gerak daya pensekularan itu di uraian selanjutnya alatas merujuk kepada di risalah untuk kaum muslimin itu merujuk kepada 3 dimensi sekularisme, 3 dimensi sekularisasi tadi ya.
disenchantment of nature, desacralization of politics, dan deconsecration of values gitu. Kemudian ada sekularisme gitu ya. Sekularisme seperti proses sekularisasi juga menidakkeramatan alam, menidakkeramatan alam dan mendesakralisasikan politik, tetapi tidak mendekonsekrasikan nilai-nilai karena ia membentuk sistem nilainya sendiri dengan maksud agar dipandang sebagai mutlak dan final. Nah, ini ada perbedaan gitu ya. Nah, jadi sekularisme itu ya, itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak mendekonsekrasikan nilai-nilai ya. Dia menidakkeramatan alam, dia mendesakralisasikan politik, tapi dia tidak mendekonsekrasikan nilai-nilai. Dia tidak merelativisasi nilai-nilai itu secara keseluruhan karena dia ingin membentuk sistem nilainya sendiri. Dia tetap beranggapan ada satu nilai yang mutlak dan final gitu. Ya. Jadi ada upaya untuk mengarus utamakan dan memutlakan dan memfinalkan ide itu, nilai-nilai itu yang mereka yakini tentunya ya. Kemudian kalau sekularisasi menisbikan semua nilai dan memberikan keterbukaan dan kebebasan yang perlu bagi tindak manusia dan untuk sejarah. Ya. Jadi kalau sekularisasi itu menisbikan semua nilai atau merelatifkan, menyementarakan nilai-nilai gitu ya. Dibuat sesuatu yang temporal nilai itu. Ya, secara keseluruhan dan silakan saja gitu ya karena ini relatif gitu ya sehingga manusia bisa bebas, bisa terbuka mengusulkannya gitu. Ya. Bisa terbuka, bisa lebih bebas mengusulkannya gitu. Karena sebetulnya kalau kita merujuk kepada gerak sejarah yang tadi yang dijelaskan oleh Profesor Alatas itu, ya mestinya kalau konsisten memang tidak ada nilai yang dalam tanda petik ya, tidak ada yang nilai yang berupaya dimutlakan dan difinalkan semestinya. Kalau dia konsisten dan merujuk kepada idea of progress tadi atau gagasan tentang perubahan tadi, yang setiap masa ke masa memang senantiasa berubah ya sedemikian rupa gitu ya. Makanya sekularisme dalam konteks ini menjadi ancaman gitu ya bagi sekularisasi karena dia punya satu agenda untuk memutlakkan nilai-nilai ini gitu ya yang tentu juga berbau sekular ya tapi dia ingin memutlakkan ini bahkan jangan sampai gitu di uraian Profesor Alatas jangan sampai dia menjadi satu ideologi negara yang mutlak dan tidak bisa berubah gitu tidak bisa direvisi tidak bisa diinikan gitu ya. Sehingga dia ingin menjadi yang utama, yang final gitu ya, dipandang sebagai sesuatu yang sudah clear, sudah selesai gitu. Nah itu bagi sekularisasi tidak demikian gitu. Nah justru sebaliknya gitu, relatif gitu ya, tidak boleh ada yang difinalkan sehingga siapapun bisa terbuka memberikan gagasan gitu. Siapapun bisa terbuka untuk bicara gitu ya. Siapapun bisa terbuka untuk menyampaikan satu idenya, satu pemikirannya gitu. Ya, dalam tanda petik sebagai upaya untuk menciptakan sejarah gitu ya. Nah, kemudian ini tadi ya. Nah, kemudian ada sekularisasi ya. Suatu pandangan dunia terbuka ya. Terlepas dari perbedaan akademis yang ada antara pandangan dunia terbuka yang diproyeksikan oleh sekularisasi pada satu pihak dan pandangan dunia tertutup yang diproyeksikan oleh sekularisme pada pihak lain. Ini argumentasi Profesor Alatas dalam Islam dan sekularisme ya. Jadi ada satu istilah yang dimunculkan oleh beliau gitu, yaitu sekularisasi ya. Nah, ini dipandang sebagai satu pandangan dunia yang terbuka. Itu agak-agak mirip dengan sekularisasi gitu ya. Nah ini nanti kita akan uraikan di slide setelahnya ya. Nah, tetapi di satu sisi sekularisme itu dipahami sebagai pandangan dunia yang tertutup tadi karena memaksudkan untuk memfinalkan atau menetapkan satu nilai gitu ya yang dianggap universal gitu. Nah coba ini uraian Profesor Alatas juga ya. Tetapi jika ideologi diambil untuk memaksudkan seperangkat ide-ide umum atau program filosofis yang mendapatkan ungkapan sebagai pandangan dunia
yang resmi dari suatu negara, maka lagi-lagi sekularisasi seperti yang mereka gambarkan adalah juga suatu ideologi. Karena mereka menggambarkan sekularisasi tidak hanya sebagai satu proses sejarah di mana manusia tenggelam secara pasif, tapi manusia itu sendiri terlibat secara aktif dalam menciptakan proses itu, sehingga pada setiap manusia membentangkan suatu program filosofis yang memproyeksikan suatu pandangan dunia yang secara resmi diterima oleh suatu negara. Biarpun pandangan dunia itu dalam bentuk suatu relativisme sekular. Jadi menurut cara mereka menggambarkannya, sekularisasi tampaknya tidak berbeda dengan sekularisasionisme, gitu ya. Nah gitu. Nah, jadi manusia dalam konteks ini tidak sekedar tenggelam secara pasif, dia sekedar menerima saja, gitu ya. Tetapi atau sebagai objek ya, tetapi manusia ini juga sebagai subjek terlibat secara aktif dalam menciptakan proses itu, ya. Jadi tadi ya gitu, ketika sekularisasi itu terbuka sedemikian rupa gitu ya, siapapun sebetulnya ya dia manusia, sebagai manusia bisa ya urun rembuk untuk menciptakan suatu sejarah itu, ya, yang terus berubah sedemikian rupa gitu ya. Bahkan ketika dia diadopsi sebagai pandangan dunia ya, atau worldview gitu ya, yang secara resmi diterima oleh suatu negara, dia tidak boleh dinaikkan pada tingkat mutlak dan final. Dia harus tetap dia harus tetap berubah sedemikian rupa. Harus tetap menyesuaikan sedemikian rupa zaman yang berkembang, atau bahasa yang tadi saya uraikan, disituasikan, dikondisikan pada zaman terkait zaman tertentu, ya. Atau ini refleksi dari di sini kinian gitu ya. Dimana ketika dunia ini berubah ya kita harus ikut, ya, kita harus ikut perkembangannya, kira-kira gitu. Ya, jadi otomatis pada akhirnya ya buah dari sekularisasi ini adalah, atau sekularisasianisme ini adalah sebuah relativisme yang sekular gitu ya. Ya, nilai-nilai tidak ada yang bisa kita anggap sebagai sesuatu ketetapan gitu. Ya. Entah pandangannya sedemikian rupa, serelatif apapun, tetap unsur sekular itu inherent di situ. Gitu ya. Karena nafasnya tadi ya, sekali lagi menafikan agama sedemikian rupa. Ya. Sekularisasianisme menerima sekularisasi tetapi antipati terhadap sekularisme, kan begitu. Meskipun dianggap sama-sama ideologi oleh profesor atas gitu. Ya. Dari dalam sekularisasianisme ini sekali lagi tadi ya, sebagaimana seperti sekularisasi gitu ya, dia terbuka sedemikian rupa gitu ya terhadap perubahan. Ya, jadi kalau kita sebagai manusia ingin menciptakan suatu proses perubahan ya, kesejarahan yang menurut kita baik, menurut kita benar mungkin gitu ya, itu bisa bisa dilontarkan gitu ya, bisa didiskusikan, bisa didialogkan, meskipun argumen kita ini bisa jadi tidak terekam gitu ya, atau tidak ditopang oleh argumen-argumen berdasarkan kepada agama gitu. Dan justru itu memang yang diharapkan gitu. Oleh karena dalam buku ini khususnya dengan menunjuk kepada judulnya Islam dan sekularisme, istilah sekularisme dimaksudkan guna menunjuk tidak hanya ideologi-ideologi yang sekular seperti umpamanya komunisme, sosialisme, tetapi meliputi semua pernyataan pandangan dunia sekular, termasuk yang diproyeksikan oleh sekularisasi, yang tidak lain daripada relativisme historis sekuler yang telah saya sebut sekularisasianisme tadi. Ya, jadi sekularisasianisme ini adalah proyeksi dari sekularisasi atau suatu ekstensi ya gitu ya, suatu kelanjutan ataupun uraian lebih lanjut lah begitu ya, berkenaan dengan sekularisasi, suatu cerminan sekularisasi gitu ya. Ya, makanya tadi kan dipahami bahwa ia adalah suatu pandangan yang terbuka gitu ya. Nah, sebetulnya upaya penjelasan sedemikian rupa oleh Profesor atas ini adalah ikhtiar untuk menjangkau berbagai macam kemunculan istilah yang sebetulnya pada intinya bernafaskan kepada sekularisasi, sekularisme atau sekularisasianisme. Jadi uraian yang sedemikian rupa yang digambarkan, dibentangkan oleh Profesor atas ini adalah upaya untuk mengantisipasi ya berbagai macam modus ya pemikiran yang muncul ke depannya sebetulnya ya, yang tidak lain tidak bukan adalah satu kepanjangan atau keberlanjutan dari sekularisasi gitu ya. Nah itu uraian yang berkenaan dengan istilah-istilah
kunci tadi ya. Nah gitu. Nah kemudian kita kenali istilah lain gitu ya, itu sekularitas. Sebetulnya ini istilah apa namanya, istilah dari lain dari sekularisasi gitu ya, istilah lain dari sekularisme gitu. Nah ini digunakan oleh Charles Taylor gitu dalam buku A Secular Age ya, yang disebut sebagai sekularitas gitu. Nah apa itu, apa inti dari sekularitas itu? Pengosongan ruang publik dari setiap hal yang religius, khususnya agama. Ada 3 ya biasanya digambarkan. Penyusutan praktik keagamaan, keberpalingan manusia dari keimanan. Kemudian yang ketiga, eksisnya suatu keadaan di mana kepercayaan kepada Allah bersifat opsional atau kepercayaan kepada agama bersifat opsional. Dia opsi saja gitu ya. Jadi apa namanya, kepercayaan kita kepada, bahasa gini lah. Ini mirip uraian Profesor Alatas ketika ada manusia yang memahami agama dan sifatnya sekedar fungsional semata. Ya, ketika dia bermanfaat pada konteks tertentu dipakai, tapi ketika tidak dilepaskan sedemikian rupa. Ya. Nah, tapi dalam jurnal yang ditulis oleh Martin Suryajaya di jurnal filsafat itu, dia di dalam tipe sekularitas yang pertama ini, yang pengosongan ruang publik dari setiap hal yang religius, khususnya agama, dia juga menegaskan pemisahan antara agama dan politik di situ. Kemudian dalam kuliah Francisco Budi Hardiman itu tentang possekularisme, dia menambahkan tipe sekularitas yang keempat yang juga merujuk kepada Taylor ya dalam Secular Age-nya itu, orientasi hidup manusia pada kedisinikinian ya. Ini tipe ya, kedisinikinian harusnya gitu. Yang tadi kita jelaskan gitu ya, di mana senantiasa ingin meraih perubahan ya, itu apa namanya, yang terus menerus berangsur berjalan gitu, sebagai satu peristiwa kesejarahan manusia di barat gitu. Nah kemudian selain istilah ini gitu ya, ada juga istilah yang kita kenali sebagai postsekularisme atau postsekularitas gitu ya. Nah ini, postsekularisme ini adalah istilah yang secara sistematis dan populer diutarakan oleh Jürgen Habermas gitu. Ada juga postsekularitas ya. Nah, ini istilah yang diuraikan oleh William Barbieri, dan dia menguraikan 6 bentuk postsekularitas ya. Tidak saya bahas secara spesifik di sini. Nah, ini adalah istilah yang kalau kita merujuk kepada post berarti kan setelah gitu ya. Setelah sekularisme, setelah sekularitas gitu ya. Artinya ada gugatan kepada sekularisme, ada gugatan kepada sekularisasi, ada gugatan kepada nalar-nalar yang bersifat sekular, ada gugatan kepada barat modern gitu. Yang itu bukan hanya lahir dari yang datang dari ilmuwan muslim atau pemikir muslim, tapi dari pemikir barat itu sendiri ya. Kemudian menguatnya agama di dalam ruang publik gitu, terutama dalam konteks sosial politik begitu ya. Itu maksudnya tragedi 11 September misalnya gitu ya. Nah, itu menengarai juga kemunculan agama yang yang cukup menguat di ruang menguat di ruang publik gitu. Nah, jadi istilah ini menggambarkan sebetulnya, atau di satu sisi ya, selain 2 tadi, suatu dunia yang lebih toleran, lebih welcome kepada agama. Kehadiran agama dengan berbagai macam tafsiran dan penjelasan gitu. Nah, ini dianggap lebih ramah gitu ya. Lebih toleran gitu ya. Friendly lah terhadap agama, mau menerima agama gitu. Hadir kembali setelah sekularisme, sekularisasi ya, dunia sekular ya, barat modern gitu. Itu menghadirkan berbagai macam ketegangan. Ya, orang bisa berbuat ini itu dengan motif agama gitu ya, dengan menyandarkan diri kepada agama. Pertempuran terjadi di situ gitu. Kemudian kalau kita lihat gitu ya, bahwa pelan-pelan ya jumlah kaum muslimin di Eropa itu atau di barat itu ya meningkat gitu ya. Gitu. Entah adanya imigran begitu yang hijrah ke Eropa mungkin dari negara muslim gitu. Ya, ataupun mungkin sekali lagi ada perkawinan di situ yang secara terus-menerus
menghasilkan keturunan yang tumbuh kembang di Eropa dan mengikatkan diri kepada Islam di situ contohnya ya. Gitu. Jadi secara secara faktual begitu ada kenaikan, ada peningkatan jumlah kaum muslimin di situ yang juga dipahami sebagai pelan-pelan terjadi penguatan agama di dalam ruang publik gitu. Ya. Selain tadi ya dunia Barat modern dengan nafas sekularisasinya itu menghasilkan berbagai macam implikasi yang tidak sederhana seperti krisis lingkungan dan lain-lain gitu. Nah tentu terjadi berbagai macam kritik gitu terhadap gagasan ini, terhadap satu asas dari Barat modern itu sendiri gitu. Nah tapi apakah postsekularisme atau postsekularitas ini yang lebih ramah, lebih friendly terhadap agama begitu, itu benar-benar sudah meniadakan sekularisasi atau sekularisme itu sendiri atau sekularitas itu sendiri gitu ya. Nah, ada argumen dari Habermas nih yang menarik. Masyarakat postsekular adalah masyarakat yang mesti dan tetap berpegang teguh kepada nalar atau rasionalitas publik. Artinya agama dan berbagai tafsirannya diyakini mesti melalui saluran nalar atau rasionalitas publik yang barang tentu syarat nilai. Jadi kalau agama mau ikut campur, agama mau masuk ke dalam ruang publik, dia harus disituasikan terlebih dahulu dengan nalar atau rasionalitas publik. Dan nalar atau rasionalitas publik itu tidak bebas nilai. Dia mesti berikatan dengan asumsi-asumsi dasar khas Barat begitu ya, yang tercakup di dalam hak asasi manusia, dalam demokrasi gitu ya. Nah itu tentu bermasalah juga gitu ketika agama harus dikondisikan, disituasikan dalam keadaan seperti ini gitu. Nah ujung-ujungnya tetap dunia postsekular tidak pernah bebas dari sekularisme, tidak pernah bebas dari sekularisasi, dan dia tetap mensubordinasi agama gitu pada satu konteks tertentu, itu tetap mengesampingkan agama dalam satu konteks tertentu gitu. Atau kalau secara lebih tegasnya gini, andai pun kita ingin turut andil ya di situ sebagai seorang muslim ya, kita harus mengikuti tafsiran-tafsiran kita, usulan-usulan kita yang bertolak kepada Quran dan hadis, itu harus mengikuti rasionalitas publik, ya harus mengikuti nalar publik yang sedemikian rupa itu, ya. Nah itu yang menjadi dilema ya, dan yang menjadi satu persoalan pelik di dalam dunia postsekular ini, itu. Nah seakan-akan begini, pemikiran manusia dengan agama itu sendiri ya, gitu ya. Substansi ajaran-ajaran agama itu sendiri itu berada pada level yang sama gitu ya, berada pada level yang sama-sama bisa urun rembuk dan harus tunduk kepada rasionalitas publik itu, dan ketika tidak mengikuti itu disisihkan sedemikian rupa, tidak boleh ikut terlampau jauh gitu di situ. Nah ini satu persoalan. Jadi ketika kita menyatakan bahwa dunia postsekular itu adalah kesempatan agama, justru bukan, jangan dikatakan kesempatan agama. Agama itu memang mesti hadir. Ya. Agama memang mesti hadir, bukan dengan argumen postsekularisme atau postsekularitas ini, oh agama boleh nih hadir lagi. Agama punya kesempatan nih. Sebenarnya bukan punya kesempatan, tapi agama ini memang mesti hadir di dalam kehidupan kita gitu ya, apalagi sebagai seorang muslim kita gitu, yang segala sendi kehidupan dibicarakan dalam Islam gitu. Nah kemudian sebentuk sekularisasi lain atau sekularisme lain gitu ya, ini saya atributkan gitu kepada naturalisme gitu ya. Ya jadi saya kutip dari Alvin Plantinga gitu ya di dalam bukunya. Nah, jadi dia membedakan dua naturalisme ya. Yang pertama itu adalah naturalisme ontologis dan naturalisme metodologis gitu. Ya. Saya ingin membuktikan bahwa tetap ada unsur sekular di sini gitu. Kalau naturalisme ontologis itu dia benar-benar menolak Tuhan gitu ya. Menolak Tuhan dan apapun yang yang terasosiasikan
ya mirip dengan Tuhan mungkin atau terasosiasikan dengan Tuhan gitu. Apapun itu, atau realitas yang supernatural gitu ya, atau supranatural gitu. Nah, itu dinafikan sedemikian rupa gitu. Dia tidak boleh menjadi perbincangan yang inheren di dalam ilmu pengetahuan atau menjadi salah satu landasan untuk menafsirkan realitas yang dikaji oleh ilmu pengetahuan. Nah, tetapi naturalisme metodologis tidak demikian katanya, ya. Dia satu sisi ya mengurung, ya bahasanya itu, bahasa Carina Supel itu mengurung realitas yang supernatural tadi, ya. Dia tidak dilibatkan di dalam perbincangan karena realitas supernatural itu adalah realitas yang dikaji oleh agama, bukan oleh ilmu pengetahuan, kan begitu. Satu sisi seakan benar ya, tapi satu sisi konsekuensinya begini, berarti realitas yang tidak supranatural atau realitas alam tabi ini, itu yang hanya bisa mengkaji dan layak mengkaji adalah sains itu sendiri, gitu. Jadi dia bukan menolak utuh realisme supernatural, naturalisme metodologis ini ya, tapi dia mengurung ya naturalisme mengurung mengurung realitas supernatural tadi gitu, sehingga dia bisa membedakan mana yang saintifik, mana yang tidak. Sementara realitas alam tadi ditafsirkan, dijelaskan melalui sains gitu, oleh sains gitu, oleh metode ilmiah gitu. Nah, sementara membedakan tuh agama itu bicara realitas supranatural atau supernatural atau bicara tentang Tuhan, sementara realitas alam tabi yang membincangkan adalah sains. Padahal sejatinya agama itu membincangkan juga realitas alam tabi. Nah, disinilah sebetulnya motif sekular itu tetap ada gitu ya. Pandangan sekular itu tetap ada. Meskipun para cendekiawan, para ilmuwan ingin berupaya memisahkan, ingin berupaya untuk tidak menolak secara mentah-mentah gitu ya, serta-merta tentang realitas yang melampaui alam semesta ini atau secara spesifik kepada Tuhan ya gitu. Nah, itu dengan naturalisme metodologis ini seakan-akan diperhalus sedemikian rupa gitu ya. Nah, ini sebentuk sekular satu pandangan sekular gitu. Nah, sebentuk sekularisasi yang sebetulnya inheren dalam konteks ilmu pengetahuan ya, di mana naturalisme sebagai bagian tak terpisahkan dari pandangan terhadap alam, di mana alam tabi adalah objek dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, itu saja mungkin ya uraian dari saya gitu. Ya. Dari saya berkenaan dengan sekularisme, mungkin satu tambahan lagi sebelum ditutup. Ian Barbour pun ya mengatakan di dalam bukunya When Science Meets Religion, itu beliau menyitir satu istilah filosofis yang kita sebut sebagai materialisme ilmiah. Nah, materialisme ilmiah dalam konteks metafisika adalah mereduksi realitas ya, mereduksi alam ini ya semata-mata intinya adalah materi belaka gitu. Nah, jadi inti dari alam semesta ini adalah materi ya, substansi utamanya adalah materi gitu. Nah, kemudian di satu sisi ya dia juga mengatakan secara epistemologis yang paling sah untuk memahami alam ya, atau yang paling yang paling absah untuk menjelaskan, menguraikan sedemikian rupa alam adalah sains itu sendiri gitu. Yang dasarnya atau pengetahuan, knowledge yang dasarnya adalah metode ilmiah begitu. Nah, jadi sebetulnya di dalam gambaran materialisme ilmiah ini sudah ada motif sekular gitu ya, di mana secara metafisika gitu ya, segala sesuatu diatributkan kepada materi belaka, dan untuk mengetahui realitas itu ya, realitas alam tabi itu begitu ya, kita hanya absah dan valid menggunakan pengetahuan yang berdasarkan metode ilmiah tadi atau sains itu. Nah, itu sebenarnya pengembangan lebih lanjut ketika kita memahami tadi ya asas-asas sekularisme yang digambarkan Profesor Alatas ya, dengan bantuan istilah lain yang juga dikemukakan oleh para ilmuwan di barat
seakan-akan mempertegas satu gambaran sekularisme atau gambaran atau penjelasan Profesor Alatas tentang sekularisasi ya, sekularisme, dan terakhir sekularisasionisme itu ya. Yang sebetulnya kita bisa pahami bahwa segala bentuk keterbukaan gagasan itu ya, siapapun boleh bicara ya sebagai manusia, itu sebetulnya tetap menyuratkan ya bahwa urun dan rembuk gagasan itu gitu ya, dalam konteks tadi ya gitu relativisme historis, itu tetap membawa satu nafas yang disebut dengan sekularisme itu ya, atau sekularisasi itu sendiri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ustaz Yongki selaku moderator. Baik, terima kasih pemaparannya Ustaz Aldi. Sekarang langsung ke beranjak ya ke pertanyaan. Saya bacakan beberapa pertanyaannya. Dari yang pertama ini dari Saiful Islam dari Riau. Pertanyaannya, apa hubungan atau perbedaan antara sekularisme, modernisme, dan postmodernisme? Ya gitu. Ini diinikan dulu Mas apa gimana? Dikumpulkan dulu atau gimana? Oke. Jawab aja gitu. Oh, langsung dijawab dulu ya. Ya, sebetulnya tadi saya singgung ya, kalau sekularisme itu sebetulnya inti atau hakikat dari peradaban Barat itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita berpijak kepada uraian tentang sekularisme yang Profesor Alatas tadi gitu, yang digambarkan Profesor Alatas tadi, sebetulnya modernisme dan postmodernisme itu sebetulnya mengandung unsur ini juga gitu, mengandung unsur sekularisme juga gitu. Nah, meskipun tadi gitu ya kita ketahui bahwa setelah orang menggugat sekularisme, mempertanyakan kembali gagasan sekularisme dengan possekularisme begitu, itu tetap sekularisme itu sendiri tetap inherent di dalam gagasan postsekularisme. Seakan-akan Barat tidak pernah bisa beranjak dari situ gitu. Nah, ini makanya tadi kata Profesor Alatas kan ada persengketaan ya secara terus-menerus ya antara yang religius dan yang yang rasional gitu. Ini terus-menerus tuh terjadi persengketaan ini ya. Dan tadi ya hakikat salah satu elemen inti yang tadi saya gambarkan itu change and progress tadi, itu menjadi sesuatu yang terus berkelindan di dalam peradaban Barat ya. Segala sesuatu sifatnya harus berubah sedemikian rupa, mensituasikan dengan zaman terkait, mengkondisikan dengan zaman terkait gitu. Jadi sebetulnya di dalam modernisme dan postmodernisme itu juga terkandung sekularisme ya, itu sendiri begitu Mas Saiful gitu ya. Kalau kita katakan mungkin modernisme itu adalah satu periodisasi dari peradaban Barat gitu ya, dan postmodernisme juga adalah salah satu periodisasinya gitu ya. Di dalam periodisasi modernisme ya, periode modernisme ataupun postmodernisme, di dalam di mana keduanya sebetulnya tetap mengandung sekularisme gitu. Meskipun kita pahami bahwa postmodernisme katanya menggugat modernisme gitu ya. Nah, tetapi kan kalau kita tahu ya, postmo itu justru merelatifkan segala bentuk nilai kan, dan anti otoritas gitu. Nah, ini juga bagian dari salah satu dimensi dari sekularisme gitu. Nah, jadi sekularisme itu adalah jantung atau inti sebetulnya dari peradaban Barat, termasuk di dalam modernisme dan postmodernisme. Sementara modernisme dan postmo itu sebetulnya adalah periodisasi dari peradaban Barat gitu Mas. Episode dari kesejarahan peradaban Barat gitu. Ya, di mana postmodernisme seakan menolak modernisme, padahal di satu sisi ya Habermas menyatakan bahwa ini adalah modernisme yang belum usai. Ya, tadi yang saya sempat kutip sebagai satu konsekuensi dari berkembang dan maju secara terus-menerus berangsur-angsur. Nah, itu kira-kira.
pertanyaan selanjutnya. Ini dari Wahyudi, Mas Wahyudi dari IIU Pakistan. Izin bertanya, ada pendapat yang mengatakan bahwa yang menginspirasi Barat dalam menggagas sekularisasi adalah orang Muslim sendiri, yaitu Ibnu Rus atau Averroes. Bagaimana pendapat materi akan hal ini? Ya, sebetulnya tadi bisa terbantahkan ya. Kita bisa tangani dengan apa namanya, sekali lagi ya, sekularisasi ini adalah akar sejarahnya tadi sudah saya sebutkan bahwa ini adalah sengketa sengketa berkepanjangan gitu ya, antara apa namanya, sengketa dalam konteks ini filosofis dan metafisis ya, antara orang-orang yang punya keyakinan religius atau pemikiran yang religius yang coba mempertahankan apa namanya, Kristen dari gempuran apa perubahan ya, gempuran sekularisasi, dan yang memang rasionalistis gitu. Nah, jadi sebetulnya kita tidak bisa apa namanya katakan bahwa itu berinduk dari apa namanya, dari pemikir seorang apa dari pemikir Muslim ya, kita bisa lacak dari situ gitu ya. Itu tidak bisa demikian, bahkan ketika kita berinteraksi dengan filsafat Yunani sekalipun, itu para pemikir Muslim itu tidak kosongan gitu ya, dia sudah punya kerangka tertentu ya dalam berinteraksi dengan filsafat Yunani gitu. Maka filsafat Islam itu bukan bukan hasil adopsi atau saduran dari filsafat Yunani. Ya, ketika Quran turun begitu ya, itu satu pandangan filosofis apa namanya, kita terbentangkan sedemikian rupa dan digambarkan diejawantahkan oleh Nabi gitu ya, secara aplikatif ya, secara apa namanya, otentik begitu. Nah, jadi sebetulnya perlu kita apa namanya berhati-hati ketika apa namanya mengalamatkan bahwa sekularisasi itu hadir dan berakar pada pemikiran pada pemikir atau pemikiran yang dikonstruk oleh para ilmuwan atau pemikir Muslim gitu, yang sebetulnya sudah jelas bahwa dia bahkan Profesor Atas saja membantah kalau dia itu memang ada di dalam Injil gitu ya. Tidak gitu, dia tidak berbuah dari Injil tadi ya, dari satu proses gerak sejarah persengketaan filosofis dan metafisis tadi gitu. Itu mungkin kira-kira, dan andai pun apa dikatakan berakar kepada Ibnu Rus, bisa jadi Ibnu Rus tidak demikian, tapi tafsiran terhadap Ibnu Rus itu yang tentu ketika dia menafsirkan sudah punya kerangka pikir tersendiri gitu, yang mungkin asasnya adalah pemikiran Barat itu sendiri gitu ya. Itu mungkin kira-kira. Oke, ini langsung dua ya, tak baca ini karena kayaknya berkaitan. Yang pertama ada Ahmad Faris Farhan dari UIN Jakarta. Bagaimana cara kita menyikapi peradaban Barat dengan sekularisasinya yang sulit kita hindari di kehidupan kita dalam beragam. Yang kedua ini dari Jamilah asal Medan. Itu contoh sekularisasinya itu apa? Terus apakah nggak ada yang positif ya dari Islamisasi itu, khususnya dalam kehidupan Muslim? Nah, terus cara membentenginya apa? Ini kan mirip sama kayak Ahmad Faris Farhan tadi. Nah itu. Iya Mas. Ini berarti mirip-mirip Mas ya. Maksudnya saya mirip-mirip ya ini ya. Apa namanya pertanyaannya tadi ya? Ya. Tadi gimana Mas, Islamisasi gimana tuh maksudnya? Pertama itu cara menyikapi peradaban Barat yang sekuler itu, terus yang mempengaruhi kehidupan kita ini gimana menyikapinya. Yang kedua, apa nggak ada contoh sekularisasi yang ada di negeri kita ini apa? Terus sekularisasi ini ada nggak sih yang positif? Masa negatif semua? Apakah ada yang positif? Ya. Ya baik. Ya itu Mas. Nah, oke, jadi sebetulnya bagaimana kita menyikapi sekularisasi ini? Yang pertama, kita perlu mengikatkan diri kepada tradisi ilmu ya.
di dalam apa namanya peradaban kita, peradaban yang apa yang ditumbuh kembangkan di dalam peradaban kita yang berakar kepada Quran dan Sunnah gitu. Nah, jadi mau tidak mau pertama kita harus punya basis yang kuat dulu, kita siap dulu secara individu gitu ya sebagai seorang muslim, bahkan mungkin secara kolektif gitu. Kita punya kesiapan itu dan itu tidak mungkin tidak bisa kita siapkan kalau kita tidak mengikatkan diri kepada tradisi gitu ya, kepada tradisi ilmu kita tentunya, karena dia akan jadi perspektif untuk membaca segala sesuatu kan itu. Kemudian yang kedua itu adalah tadi yang sempat saya singgung gitu, kita dengan perspektif yang pelan-pelan kita bangun secara benar tadi, kita mempelajari sekularisme itu sendiri gitu. Mempelajari sekularisme itu sendiri, gejala-gejalanya seperti apa, modifikasinya sedemikian rupa, itu kita pelajari gitu ya, kita pelajari sedemikian rupa gitu. Nah itu ya ringkasnya seperti itu ya, apa namanya Mas gitu. Kemudian apakah sekularisasi itu tidak ada yang positif gitu ya. Nah mungkin kita perlu tegaskan bahwa sekularisasi dan sekularisme itu telah bertentangan dengan Islam secara asasi gitu. Ya. Jadi mungkin bukan sekedar memotret Barat sebagai sebuah peradaban yang apa namanya identik dengan sekularisasi gitu ya. Andai pun kita ingin mengambil manfaat atau mengambil sisi positif dari peradaban Barat, ya kita lihat saja perkembangan ilmu pengetahuannya, atau ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Apa yang bisa kita adopsi gitu ya, apa yang bisa kita konsumsi gitu ya, dalam pikiran kita terima. Nah, itu kan sisi positifnya tuh. Yang bisa kita menggunakan laptop gitu ya dan lain-lain. Itu bagian dari satu kemajuan dari peradaban Barat ya, yang kita tidak boleh tolak mentah-mentah sebetulnya, karena tetap ada sisi positifnya juga. Tapi secara umum ya, sebagai satu peradaban gitu ya, yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misal saya secara pribadi, saya belajar fisika gitu ya, saya belajar fisika dan mendalami itu. Ada nggak hal-hal yang apa namanya tidak bertentangan dengan keyakinan kita ya? Ada, kita pelajari itu sedemikian rupa. Terus kalau ada ya kita teliti, kita analisis kenapa begitu. Nah, tapi kalau sekularisasi dan sekularisme itu memang kontras dengan kita gitu ya, dengan pemaknaan yang seperti tadi. Ya mungkin Masnya atau Mbaknya punya pemaknaan yang lain, mungkin sehingga bisa mengambil sisi yang positif dari sekularisasi atau sekularisme. Tapi kalau kita kurung dengan pemaknaan yang seperti tadi diuraikan Profesor Alatas, itu kita tidak bisa tuh menerima sekularisasi atau sekularisme. Bahkan menyatakan akar sekularisme ada di dalam tradisi kita, gitu, tradisi Islam atau peradaban kita ya, gitu. Itu mungkin ya. Terus apa bentuk dari apa sekularisasi gitu ya. Ya sebetulnya tadi sudah saya sebutkan gitu ya. Kalau implikasi dari apa memandang alam ya atau menidakkeramatkan alam gitu, membebaskan alam dari unsur-unsur religius rohani dan memandang manusia otonom daripadanya, bebas bergerak, bebas berbuat untuknya gitu ya. Bebas bergerak, bebas apa namanya? Berbuat kepada alam begitu. Itu pada akhirnya akan membuat manusia sewenang-wenang kan gitu ya, serta merta terhadap alam gitu. Diawali dari pandangan yang sedemikian rupa tadi itu sehingga timbul krisis lingkungan gitu ya. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah disenchantment of nature, kerangka pikir yang didasarkan pada disenchantment of nature tadi. Itu sebagai bagian atau dimensi dari sekularisasi ya, itu atau sekularisme itu sendiri. Nah, itu jadi kalau kita katakan krisis lingkungan itu adalah salah satu cerminan refleksi dari sekularisasi, ya memang begitu. Ya, karena apa namanya? Ketika kita memandang alam sebagai materi belaka gitu ya, maka kita tidak mungkin mendekatinya secara dalam tanda petik ya, mendasarkan baik dan buruk kepada apa namanya? Kepada dimensi keagamaan ya, atau kepercayaan tertentu yang semodel dengan agama gitu mungkin ya gitu. Karena sekali lagi dia harus terbebas roh-roh animistis tadi, roh-roh atau keyakinan animistis tadi gitu ya, atau apa
yang punya ruh kedewa-dewaan gitu ya, itu harus disingkirkan sedemikian rupa. Maka alam dipahami sebagai materi belaka gitu. Ya, kalau alam dipahami sebagai materi belaka, apalagi tadi ya dipertegas oleh Profesor Latas, kita jadi otonom dan bebas bergerak berbuat untuknya, wajar saja kalau akhirnya sewenang-wenang memperlakukan alam sehingga terjadi yang namanya krisis lingkungan. Nanti insya Allah dalam tulisan saya gitu ya tentang krisis lingkungan dan persoalan filosofis makna alam itu ada penjelasannya lebih jauh gitu. Itu sebagai salah satu cerminan dari sekularisasi gitu. Atau kemarin ya argumentasi Rocky Gerung bahwa udah nggak usah lah gitu, negara itu mengurusi hal-hal privat ya yang ada di dalam warga negara gitu. Jadi silakan aja mereka mau menikah tanpa dasar agama sekalipun, tanpa apa tuh nggak usah diurusi gitu. Negara tuh nggak boleh seperti itu. Itu salah satu gambaran pemikiran yang sekular gitu ya. Nah, gitu. Yang pada akhirnya agama tidak menjadi timbangan gitu bagi peristiwa sakral yang disebut sebagai pernikahan gitu. Dan itu model-modelnya sudah ada kan gitu. Ketika agama tidak lagi jadikan sandaran dan dinafikan hanya sekedar cinta yang sebetulnya dibalut oleh syahwat yang menjadi yang menjadi asas dalam pernikahan gitu. Itu salah satu contohnya. Oke. Ini ada Ardian dari Medan. Saya pernah dengar begini, ada yang membagi sekularisme menjadi dua, yakni sekularisme pasif dan sekularisme asertif. Apakah pemateri bisa menjelaskan maksudnya? Ini sebetulnya dari ini nih pemikirannya Kuru ya, Ahmed Kuru. Dulu dia nulis buku Secularism, State Policy to apa gitu ya. Itu dikatakan 3 ya, United States, France, and Turkey. Nah itu sebetulnya kan saran dari Turu itu untuk Turki itu membedanya sekularisme asertif itu. Aku sama Kintara di makamnya itu loh deh. Iya, sekularisme sama Kintara main ke makamnya yang buat itu dari Amerika gitu. Kalau nggak salah sih gitu maksudnya gitu. Nah itu gimana? Ya mungkin ini Mas ya yang tadi saya coba uraikan gitu begini. Kalau asertif itu kan konotasinya tuh agresif ya, menyerang begitu. Ya. Yang dalam tanda petik dia secara terbuka punya daya daya serang ya, punya daya agresivitas yang tinggi gitu. Ya seperti mana beginilah ketika kita dalam tanda petik ya merujuk kepada para ilmuwan yang ateis gitu ya, seperti Dawkins atau Dennett. Nah, itu kan sebetulnya selain dia memisahkan agama, tapi dia kan menyerang agama itu sendiri. Gitu ya. Menyerang agama itu sendiri punya konotasi yang cukup negatif terhadap agama itu sebetulnya. Nah, itu kira-kira gambarannya ya gitu kira-kira. Nah, kemudian kalau yang pasif itu ya, ini sempat juga saya sempat diskusi sama salah satu pengajar yang saya sebutkan tadi ya Mas Alam gitu. Sekularisme pasif itu sebetulnya punya kemiripan ya, punya relevansi dengan apa yang saya sebut tadi sebagai post-sekularisme. Nah, kalau saya sebut mungkin di satu sisi ya ini sebagai penghalusan dari sekularisme. Ya, dia lebih ramah kepada agama. Ya, dia tidak memposisikan agama sebagai sebagai enemy gitu ya, sebagai sesuatu yang harus diserang. Selain dinafikan dan disisihkan, dia harus diserang ya. Dia harus benar-benar dimatikan lah gitu ya, dibebaskan sedemikian rupa dari kalau tadi ya dalam konteks Dawkins dan Dennett itu dalam perbincangan sains, dalam perbincangan ilmu pengetahuan. Ya makanya ada tuh sekularisasi ilmu kan gitu. Nah, salah satu cerminannya ya tadi yang sempat saya sebutkan juga tuh ketika bicara tentang naturalisme ontologis gitu ya. Metodologis gitu ya. Nah, kalau sekularisme pasif itu lebih punya relevansi atau kemiripan dengan postsekularisme gitu ya, atau postsekularitas yang lebih ramah, lebih friendly terhadap agama. Walaupun sebetulnya tetap mendudukan agama sebagai bagian yang
yang setara dengan pemikiran manusia, ya, dan harus tunduk begitu ya, tunduk di di dalam rasionalitas publik atau nalar publik gitu ya, yang sebetulnya juga punya anasir-anasir yang khas Barat sekali yang tidak bebas nilai gitu. Kira-kira seperti itu ya, Mas. Terakhir Aditya Warman ya. Bertanya terkait praktik sekularisasi dan sekularisme. Tadi sudah dijelaskan perbedaan antar keduanya dalam praktiknya. Apakah sekularisme harus membangun tatanan nilainya sendiri terlebih dahulu atau bisa mengubah tatanan nilai yang sudah mapan? Lalu seberapa besar peluang sekularisme untuk mengubah nilai-nilai yang sudah mapan sebelumnya? Seperti halnya argumen Abdullah Anaim dalam konsep negara sekulernya. Syukron. Ya. Ya, sebetulnya tadi ya gitu. Sekularisme kan kalau dipahami dalam dalam sketsa pemikirannya Profesor Alatas itu dia kenapa tidak mendekonsekrasikan nilai karena punya satu kemauan untuk memutlakan ya suatu nilai gitu, atau memapankan suatu nilai gitu ya, menetapkan suatu nilai ya, yang dianggap sebagai sesuatu yang universal gitu. Nah, sementara sekularisasi tidak sedemikian ya. Sekularisasi itu adalah justru gitu ya, dalam konteks dekonsekrasi nilai tadi, dia berkebalikan dengan sekularisme gitu ya, gitu. Dia berkebalikan dengan sekularisme gitu. Nah, ini praktiknya apakah saya harus membangun tatanan nilai sendiri terlebih dahulu atau bisa membangun tatanan nilai? Ya, nah tergantung sebetulnya ya gitu. Ya, apa yang dikehendaki oleh orang-orang yang dalam tanda petik ya mengusung sekularisme dalam konteks yang tadi dijelaskan Profesor Alatas gitu ya. Yang jelas dia punya semangat untuk memutlakan dan memfinalkan sesuatu begitu. Ya, tapi sekali lagi ya, ini tidak berarti dia lepas dari satu gerakan sejarah ya, yang kalau kata Profesor Alatas itu adalah sejarah insan itu adalah sekularisasi jua gitu. Ya, tetap ini adalah satu gambaran, satu refleksi dari proses kesejarahan tadi ya gitu, di mana manusia terus ingin ingin merasa up to date gitu ya, ingin terus mengubah tatanan nilainya. Ini termasuk satu proses ya yang berjalan dalam konteks sekularisme dan sekularis. Tapi pada ujungnya sekularisme, dan sekali lagi ya, ini dalam proses sejarah tadi, ini ingin menetapkan, ingin memfinalkan satu nilai yang entah itu sebetulnya apa yang ingin dia kehendaki gitu ya. Ya, tentu itu nanti berkait dengan konteks sosial, konteks politik para pengusungnya ya gitu. Jadi gerak kesejarahannya itu yang walaupun pada akhirnya kita tahu dia akan berujung kepada penetapan atau memfinalkan suatu nilai. Nah, ini dikembalikan lagi kepada para pengusungnya yang tentu punya konteks sosial politik gitu. Itu yang mungkin berbeda satu sama lain gitu ya. Gitu. Nah, sementara sekularisasi dimanapun itu dia berupaya untuk merelatifkan itu semua begitu. Nah, bisa jadi juga dia mengadopsi begitu ya tatanan nilai yang sudah mapan karena dalam amatan gerak sejarahnya itu relevan, difinalkan, diwujudkan, atau sebetulnya terus melakukan gerak sejarah itu ya. Ya, di satu momen mungkin menemukan sesuatu yang berbeda dengan sesuatu yang dianggap sudah mapan oleh komunitas lain. Nah, bisa jadi seperti itu gitu. Itu terbuka berbagai macam kemungkinan adik gitu. Kira-kira seperti itu ya. Itu mungkin mungkin. Ya. Saya kira itu ya yang bisa ya, kita sharing pada malam hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan atas partisipasinya
kehadirannya, atas pertanyaannya. Nanti kita bertemu di sesi selanjutnya di tema-tema yang lain. Masih ada beberapa tema yang akan kita bincang sampai Maret nanti. Baik, kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika. Baik, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak teman-teman sekalian yang sudah menyimak. Ya, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz. Karena ingat siapa namanya, Reza pernah bilang Tamiya itu